Dan ini sudah bagus, kita apresiasi Saudara Joko Widodo mau memproses ini ke proses hukum sehingga polemik ini tidak kami. Tapi tolong tegas, kalau masih mau bela, katakanlah bela. Kalau mau mundur, katakanlah mundur. Ya karena sudah ada surat mundur ke saya, tapi orangnya masih ada di dalam. Itu. Nurdin tuh bagaimana satu kubu juga dulunya dengan Egy Sujana. Tapi di belakang layar dia curhat tuh. Bahkan kadang-kadang curhatnya sama lawan. Sama grupnya Jokowi kan, kubu Jokowi dia curhat juga tuh. Akhirnya saling timbul kesepahaman baru. Dia dengan Rismon juga saling curhat. Bahkan dengan Egy Sujana pun dia akan curhat juga begitu. Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Nampaknya perseteruan antara Roy Suryo dan Wak Udin semakin memanas. Apalagi Wak Udin konferensi pers itu mengapresiasi Pak Joko Widodo yang mana berjanji akan datang langsung ke persidangan untuk menunjukkan ijazah aslinya. Apa nggak makin panas Roy Suryo ya? Roy Suryo sampai ultimatum Wak Udin ini. Ya, kabarnya kalau melalui mulutnya Roy Suryo, Wak Udin ini sudah mengajukan surat pengunduran diri. Tapi kok masih di dalam aja, kata Roy Suryo. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Di proses permohonan pra peradilan yang akhirnya kalau ini yang terjadi, maka masalah ini akan menggantung dan akan menjadi beban sejarah seluruh rakyat Indonesia. Karena sejatinya semua pihak termasuk Insinyur Joko Widodo sendiri, Insinyur Joko Widodo sendiri. Insinyur Joko Widodo, tumben nih Wak Udin. Biasanya saudara Joko Widodo, ini Insinyur Joko Widodo, sopan dan lembut banget. Apakah ini pertanda Wak Udin mulai membelot dari kubu Roy Suryo ke kubunya Pak Joko Widodo? Insinyur Joko Widodo sendiri berulang kali menyampaikan secara langsung dan juga kuasa hukumnya akan hadir di persidangan. Sehingga memang tidak boleh ada intervensi apapun kepada majelis hakim yang menangani perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyebabkan hakim tidak masuk pokok perkara dan membuat bangsa kita ini menggantung di masa depan. Kami mengapresiasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, mudah-mudahan ini menjadi satu pertanda bahwa perbaikan hukum khususnya pengawasan hakim-hakim kita bisa maksimal sehingga kita harapkan ke depan pemegang palu keadilan itu benar-benar memutus perkara dengan adil dan memang memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami memang tadi sudah menyerahkan surat di bagian penerima surat nomor 10 PAKA tanggal 10 Juli 2026 dan sudah mendapatkan tanda terima tentang permohonan pengawasan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kenapa ini kami ajukan? Pertimbangannya adalah pertama, perkara ini kami tegaskan bukan perkara orang per orang ya. Misalnya bukan perkara atas nama Roy Suryo atau Fauzia Tiasuma atau Kurniati Royani, Rustam Effendi dan Rizal Fadil, akan datang orang ini yang hari ini memang berstatus tersangka, 2 sudah terdakwa dan hari ini diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan perkara 300 garing PDB dari 2026 garing PDB. Kemudian ada yang satunya dengan nomor 301, jadi 300 dan 301. Selamat datang Bang Jimmy Mokolensang, ini juga anggota tim kami Pak Mulyadi, bagian biro penerimaan tamu-tamu kita tidak diterima. Nah, tetapi kami tegaskan ini bagian dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang ingin agar polemik masalah ijazah Saudara Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, itu tuntas. Nah, tuntasnya itu adalah manakala ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini. Nah, kami menganalisa ada kemungkinan bahwa yang diharapkan rakyat ini tidak akan terjadi, yakni putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Dengan modus operandi apa? Kami khawatir ada intervensi kepada hakim-hakim sehingga hakim tidak mau masuk ke pokok perkara dan kemudian menghentikan kasus ini mungkin dalam eksepsi atau mungkin dengan putusan di proses permohonan pra peradilan yang akhirnya kalau ini yang terjadi maka masalahnya akan menggantung dan akan menjadi beban sejarah seluruh rakyat Indonesia. Karena sejatinya semua pihak termasuk Insinyur
Joko Widodo sendiri Insinyur Joko Widodo secara langsung dan juga kuasa hukumnya akan hadir di persidangan. Sehingga memang tidak boleh ada intervensi apapun kepada majelis hakim yang menangani perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyebabkan hakim tidak masuk pokok perkara dan membuat bangsa kita ini menggantung di masa depan. Jangan ada intervensi, kata Waudin. Kita tahu ya, Tipa ngotot minta sidang itu dihentikan. Berarti kan nggak mau sampai ke pembuktian. Padahal masyarakat, ini menurut Waudin analisa saya, udah menunggu kepastian hukum ini seperti apa agar terang benderang mana yang salah, mana yang benar. Kalau si persidangan itu di stop, jadi ujung-ujungnya apa? Ya kan guys? Nampaknya Waudin sudah mulai sadar nih guys, sadar. Yang penting itu saya sampaikan karena banyak sekali pertanyaan ke saya. Pada saat yang sama, ya, ketika kami melakukan permohonan pra peradilan ini, ya, ada kawan-kawan lain yang sedang melakukan audiensi. Ya, alhamdulillah kalau itu audiensi. Karena tadinya mau melakukan aksi di depan Komisi Yudisial. Yang melakukan audiensi, saya terus terang dalam hati kecil, saya juga mengatakan terima kasih kalau rekan-rekan masih mau berjuang untuk saya dan Dr. Tifa. Tetapi di antara teman-teman itu dalam tim advokasi anti kriminalisasi dan akademisi, ada yang sudah juga sebenarnya memohonkan atau mundur dari saya, sudah mengirim surat permunduran ke saya. Waudin. Tapi masih ada di situ juga. Jadi menurut saya, tolong teman-teman di TAKA juga terima kasih atas masih mau membela saya. Tapi tolong tegas, kalau masih mau bela, katakanlah bela. Kalau mau mundur, katakanlah mundur. Ya karena sudah ada surat mundur ke saya, tapi orangnya masih ada di dalam gitu. Ya, termasuk juga Pak Jenderal Sunarko yang ada juga dalam audiensi. Terima kasih Pak Narko. Cuman tolong lain kali ya, saya juga karena beberapa jam yang lalu saya juga kirim agenda resmi kita di sini. Jadi sebaiknya kalau kita dikoordinasikan dengan baik ya, itu mereka mungkin akan bisa dikoordinasikan mungkin setelah Jumatan. Nah kalau setelah Jumatan kan saya juga bisa ada di sana gitu loh. Jadi tidak berbarengan. Tapi oke lah, apapun saya menghargai niat baik itu. Tetapi tolong semuanya lebih terukur, lebih terarah agar tidak ada yang nanti akan mempertanyakan, Mas kok bisa ada di sana, ada di sini. Semuanya tujuannya baik. Tapi tujuan baik itu tolong disampaikan dengan hal yang strategis. Tapi sekali lagi, agenda resmi kita di sini adalah soal pengajuan pra peradilan dan tentu saja harapannya ini akan baik untuk kita semuanya. Jadi kalau baik untuk kita semuanya, tidak ada lagi yang terpisah-pisah. Nah, guys ya, tanggapan Roy Suryo mengenai Kosinudin yang beraudiensi ya dengan Komisi Yudisial dan mengaku ada pengacara dari tim TAKA mundur sebagai pengacara. Siapa lagi kalau bukan Waudin, ya kan? Dia juga sebut-sebut nama Sunarko. Nampaknya Roy Suryo mulai ditinggalkan ini ya kan, nggak sejalan lagi. Luar biasa Waudin, Insinyur Joko Widodo. Biasanya saudara Joko Widodo. Baiknya seorang Kosinudin dia memang ketika sudah dipecat, jadi sudah berhenti. Gak usah lagi dia ikut-ikut lagi daripada mempermalukan martabatnya kan. Dengan dia sudah berhenti, sudah saya nggak ikut-ikut lagi. Atau paling pahit dia kemudian ikut Rismon begitu. Udah sekalian aja gua dikhianatin, gua khianatin lagi begitu kan. Akhirnya ikut Rismon dia gitu kan. Nah, tampaknya sudah ada hubungan-hubungan khusus antara Rismon dengan Kosinudin. Komunikasi-komunikasi namanya sama-sama kecewa kan. Rismon kecewa, Kosinudin kecewa, akhirnya mereka saling curhat gitu. Selalu cari curhat dan sekali Kosinudin juga kan dia curhat. Sekarang ini dia masih curhat di media kan, di podcast kan. Tapi di belakang layar dia curhat tuh. Bahkan kadang-kadang curhatnya sama lawan. Bisa jadi sama grupnya Jokowi kan, kubu Jokowi dia curhat juga tuh. Akhirnya saling timbul kesepahaman baru. Dia dengan Rismon juga saling curhat. Bahkan dengan Egy Sujana pun dia akan curhat juga begitu. Gua tadinya udah bela-bela mati-matian karena begini, Kosinudin tuh bagaimana satu kubu juga dulunya dengan Egy Sujana. Jadi ketika dikhianati Refli Harun, akhirnya arahnya dia ke sana. Bisa dia curhat kemudian membuat kongsi baru, koalisi baru, atau dia berhenti dari pendakian naik gunung yang nggak tahu gunungnya seperti apa, dia turun gunung, dia udah tinggal aja pulang ke rumah aja, selesai kan begitu.
Itu kalau Husainuddin ya. Husainuddin bahkan mengatakan sejak awal dia sudah punya sejumlah catatan soal peran Refli dalam perjuangan ini. Dia menduga Refli memang ingin menyelesaikan masalah lewat jalur non-litigasi alias di luar jalur pengadilan. Menurut Husainuddin, langkah itu jauh berbeda dari semangat awal perjuangan mereka. Dia ingin kasus Roy dan Tifa benar-benar diajukan ke pengadilan karena dia sepenuhnya percaya ijazah Jokowi palsu. Dari sinilah dugaan bobroknya koordinasi internal mulai terbongkar ke publik. Husainuddin tegas bilang perjuangan hukum itu harusnya tetap di jalur litigasi. Titik. Menurutnya langkah di luar jalur hukum berisiko melahirkan tafsir liar di masyarakat. Dia khawatir publik akan menangkap kesan bahwa tim sudah melunak padahal sebelumnya ngotot pasang badan lewat jalur hukum. Refli dan kawan-kawan tentu saja menolak tuduhan Husainuddin. Refli Harun menolak menyebut situasi ini sebagai perpecahan internal dan menganggapnya hanya sebagai perbedaan strategi hukum. Menurut Refli, komunikasi dengan Jimli ataupun berbagai pihak lain adalah wajar dalam dinamika bernegara. Itu sama sekali bukan pengkhianatan. Secara psikologis, perbedaan kedua kuasa hukum ini tentu mempengaruhi peluang kemenangan Roy. Sebuah tim hukum akan terlibat lebih kuat apabila memiliki satu suara, memiliki juru bicara yang jelas, dan memiliki strategi yang konsisten. Kalau baik Husainuddin dan Refli tetap menjadi kuasa hukum Roy, tapi malah saling mengkritik di depan publik, wajar bila publik bertanya, sebenarnya siapa sih yang mengendalikan perkara ini? Itu bukan situasi yang ideal bagi klien. Saat ini Roy tampaknya masih bingung mengambil sikap. Di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi, Ahmad Husainuddin atau Wa'udin ini kalau udah bicara mengenai Pak Jokowi, oh bahagia kali hatinya. Wa'udin ini kalau seandainya Pak Jokowi itu ya kan direndahkan, senang kali hatinya. Mengaku Ustadz kau Wa'udin, tapi bahagia kau melihat Pak Jokowi kalau dihina direndahkan. Ustadz dari mana kau Wa'udin? Ustadz HTI. Wa'udin ini ya sekarang itu lebih percaya kepada ucapannya si Bitor. Jadi karena kemarin ya ada penangkapan dari pihak kepolisian kepada Jampitsus Febri Ardiansah, ya kan? Itu kan rumahnya dibongkar. Ada bunker kata Wa'udin, ya kan? Kan ada bunker tuh di rumahnya penyimpanan uang dia. Jadi kata Wa'udin, ya Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah, kau tak tinggal, tapi merendahkan orang nomor satu kau. Kata Wa'udin, bunker milik Jampitsus Febri Ardiansah bisa dibongkar oleh pasukan dari Polri, bisa kita apresiasi. Ya, tapi pertanyaannya, apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo? Yang menurut Betor Suryadi di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan banyak uang-uang hasil korupsi. Wa'udin hari ini percaya sama si Betor Suryadi, tolol namanya tuh. Tak mungkin lah Wa'udin, karena omongan si Betor Suryadi ya, orang yang sudah terganggu kejiwaannya karena kebencian, lantas polisi membongkar rumah Pak Jokowi. Otak kau taruh di mana? Kecuali kau punya bukti ya yang bisa tuh untuk membuat polisi percaya agar bisa membongkar rumah Pak Jokowi, itu baru bisa. Tapi kalau tidak ada bukti, hanya berdasarkan bicaranya si Betor yang ngawur itu, lantas polisi membongkar rumah Pak Jokowi. Dari mana lah kok pintarnya Wa'udin? Ya. Jadi ku jawab sama kau Wa'udin, ya, kalau hanya berdasarkan omongan si Betor, ya, Betor Suryadi, lantas polisi percaya dan membongkar rumah Pak Jokowi, itu namanya polisi itu bodoh. Si Betor hari gini, siapa yang percaya sama si Betor Suryadi? Hah? Yang mencari sensasi hanya karena duit Wa'udin. Betor kalau ngomong tuh kumur-kumur Wa'udin sama kayak kau. Kalau kau percaya sama si Betor karena kau satu kolam 11-12 sama bengaknya. Jangan kau mencabar pihak kepolisian Wa'udin ya. Tahu kau Wa'udin? Polisi pun tidak bodoh. Hanya berdasarkan omongan lantas membongkar rumah Pak Jokowi. Jadi Wa'udin jawabannya, kalau kau punya bukti Pak Jokowi menyimpan bunker ya, uang hasil korupsi Pak Jokowi di rumahnya, kau serahkan kepada pihak kepolisian. Nanti kalau sudah ada bukti-bukti konkret,
bukti yang valid, ya polisi akan bergerak membongkar rumah Pak Jokowi. Tapi selama ya hanya omongan dari orang gila seperti si Victor Suryadi, tidak mungkin pihak kepolisian percaya Wak Udin. Karena di negara Republik Indonesia ini bukan gampang ya membongkar rumah orang kalau tidak ada bukti konkret, bukti yang valid Wak Udin. Kalau masalah jaksa muda tindak pidana khusus si Febri Ardiansyah itu sudah banyak Wak Udin buktinya, makanya bisa dibongkar, bisa ditangkap dia. Kalau Pak Jokowi, kau punya bukti nggak? Satu saja kau buktikan. Mana korupsi yang dikorupsi Pak Jokowi? Mana? Jadi kata dia, kita menunggu keberanian institusi Polri untuk menggerebek kediaman Jokowi di Solo dan membuka bunker yang ada di dalamnya. Ini bukan masalah keberanian Wak Udin. Ini masalahnya ya ada dulu bukti nyata, baru bisa membongkar rumah Pak Jokowi. Kalau hanya berdasarkan omongan ya si Victor Suryadi, lantas polisi membongkar rumah Pak Jokowi. Den kecil bodoh besar pauk kau. Kata si Wak Udin kan, yang menurut Victor Suryadi itu ya disitulah harta hasil korupsi Jokowi disimpan. Hasil korupsi Jokowi yang mana? Coba kau sebutkan dulu. Ya, gak usah percakapan si Victor. Hasil korupsi Jokowi yang mana? Jokowi Dodo itu Wak Udin bersih dari korupsi. Ya, jadi tidak mungkin ada hasil korupsi Jokowi disimpan di rumah Pak Jokowi ya di dalam bunkernya. Kalau nggak gini aja Wak Udin, kau aja yang bongkar rumah Pak Jokowi. Banyak itu emas batangan di situ. Septic tank Pak Jokowi kau bongkar, ya kan? Karena memang kau cocoknya membongkar septic tank. Wak Udin, si Victor Suryadi kok dipercaya, la ilaha illallah. Sama kau pauknya sama si Victor. Wak Udin, jangan karena kebencian kau sama Pak Jokowi ya HTI dibubarkan, lantas omongan orang gila pun kau percaya. Apa kata dunia Wak Udin? Katanya kau pintar, ya, tapi kau itu cuma pintar ya kan, provokator, pintar ya menghasilkan Indonesia supaya benci ke Pak Jokowi. Salah orang kau Wak Udin. Yang kau lawan ini mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Sementara kau Wak Udin ya hanya sampah masyarakat yang menebar kebencian. Hari gini Wak Udin kau menanyakan apakah pihak kepolisian berani membongkar rumah Joko Widodo karena ya menurut Victor Suryadi ada bunker di dalam rumah Pak Jokowi menyimpan hasil korupsi. Apa enggak bengak itu namanya? Buktikan dulu hasil korupsinya Wak Udin, baru nanti dibongkar. Tapi kalau berdasarkan Victor Suryadi ya yang halusinasi tingkat dewa, lantas polisi mau membongkar rumah Pak Jokowi, ya nggak mungkin lah Wak Udin. Polisi tidak sebengak si Victor ya Wak Udin. Victor nggak usah kau percaya Wak Udin, tapi ya lah kau satu kolam sama dia jelas kau percaya. Siapa-siapa yang membenci Pak Jokowi pasti kau percaya. Karena apa? Kau itu tidak lagi berpikir secara logika. Kau itu ya udah tak punya otak sama sekali. Siapa yang membenci Pak Jokowi, kau bela lah itu. Siapa yang membenci Pak Jokowi, aku anggap itu benar. Belajarlah kau Wak Udin, buang kebencian kau itu. Kau ini Wak Udin, ya berkedok saja kau ini warga negara Indonesia. Padahal kau sebenarnya, ya kau sendiri yang mengakui bahwasanya tuh Pancasila no, NKRI no. Yang kau tahu hanya ya kan khilafah yes, ya kan? Habis apa lagi Wak Udin? Pokoknya kau ingin menjadikan negara Republik Indonesia ini negara khilafah. Ternyata tak bisa, ya. Apalagi HTI dibubarkan oleh Pak Jokowi.
Jadi dendam kau sama Pak Jokowi itu Waudin, kau bawalah sampai liang lahat. Nanti Waudin, kau pertanggungjawabkan di akhirat. Katanya Ustadz, tapi kenapa seorang Ustadz menyimpan dendam yang begitu besar kepada orang lain? Waudin, ya bercermin dirilah Waudin. Yang kau lawan ini Waudin, sekali aku bilang, adalah mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini yang bersih dari korupsi. Ya Waudin ya, bercermin dirilah Waudin. Keset di rumah Pak Jokowi lebih berharga daripada orang seperti kau ini. Teruslah berkawar-kawar muncung kau tuh Waudin. Tetaplah kau percaya sama si Victor Suryadi, karena kau satu kolam sama dia, sama-sama pembenci Pak Jokowi. Mungkin si Victor tidak membenci Pak Jokowi, dia hanya mencari rezeki. Aduh, makin stres aja kau Waudin. Gimana Waudin? Setelah kau dipecat, ya kan, jadi tim kuasa hukumnya si Roy Suryo, patut nggak nampak kau di pengadilan Sitipa. Rupanya udah kena pecat kau. Ribut kau sama si Rapli Harun kan? Ributlah kau terus sama si Rapli. Pas itu, ya kan? Sesama pecundang ribut hanya karena tuh mau membela si Roy sama si Tipa. Aduh, Waudin, kumur-kumur. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Apakah Waudin betul-betul membelot, sudah muak dengan tingkah Roy Suryo? Ya. Apakah Waudin akan merapat ke Solo? Kita nggak tahu ya guys. Saya Warjeka undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.